Ya, selamat sore semuanya. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Ya, terima kasih kepada para mahasiswa yang telah hadir dalam kuliah sore menjelang malam. Ini adalah pertemuan yang ke-11. Jadi kita sudah bertemu 10 kali dengan 1 kali UTS. Ini adalah yang ke-11. Dan topik malam hari ini adalah kelanjutan dari topik yang kemarin sudah dimulai tetapi belum selesai, yakni berkaitan dengan 3 karakteristik fenomena atau tilaksana, yang mana dalam kitab bermeditasi Vipassana atau Insight Meditation, salah satu hal yang mesti kita lihat dalam bermeditasi adalah bagaimana kita mampu melihat sifat atau karakteristik dari fenomena yang terdiri dari 3, yaitu anicca, dukkha, dan juga anatta. Kita sudah berbicara tentang anicca dan juga dukkha, yang ternyata sebenarnya anicca dan dukkha ini tidak bisa dipisahkan. Orang melihat dukkha karena dia melihat anicca. Jadi saat seseorang mampu melihat anicca, ketidakkekalan, maka seseorang juga tahu bahwa yang tidak kekal pada hakikatnya adalah dukkha, penderitaan. Termasuk yang menyenangkan sekalipun, yang membahagiakan sekalipun, karena sifatnya tidak kekal, tidak tetap berubah, maka pada akhirnya memberikan dukkha, penderitaan. Ketika perubahan terjadi, ketika perpisahan terjadi, terutama pada hal yang sudah kita lekati, yang kita anggap sebagai berharga, yang kita jadikan sebagai sandaran misalnya, berubah, penderitaan muncul. Itulah kenapa pada akhirnya dukkha, penderitaan tidak hanya berkaitan dengan hal yang sifatnya secara intrinsik adalah dukkha, tetapi juga berkaitan dengan hal yang bahkan ketika oleh kebanyakan orang dianggap sebagai menyenangkan, sebagai sebuah kebahagiaan, sebagai sebuah kenikmatan. Itu juga harus dilihat sebagai dukkha, penderitaan. Termasuk seandainya seseorang mencapai pencapaian jhana sekalipun, walaupun itu bermanfaat, itu baik, itu patut untuk dikembangkan, tetapi itu pun juga harus dilihat sebagai dukkha, penderitaan. Karena jhana sekalipun yang sifatnya membahagiakan juga mempunyai satu sifat yang sama, yaitu tidak kekal, berubah, tidak tetap, tidak bisa dipertahankan. Dan ketika itu lenyap, sementara kelekatan di sana masih ada, maka penderitaan juga akan muncul. Itulah kenapa anicca dan dukkha ini berhubungan, tidak bisa dipisahkan. Kemudian, apa itu anatta? Bahwasanya anatta ini juga harus dilihat di dalam kita bermeditasi. Ini penting karena pada zaman Sang Buddha dan bahkan pada zaman sekarang, pada umumnya manusia menganggap bahwa ada sebuah entitas, sebuah diri di setiap makhluk. Kita manusia, binatang, makhluk apapun, dianggap memiliki inti, dianggap memiliki diri, memiliki self, atma. Mengapa bisa demikian? Karena memang kita sebagai manusia mempunyai sebuah kecenderungan yang begitu kuat. Tidak hanya manusia, tetapi semua makhluk memiliki sebuah kecenderungan yang begitu kuat bahwasanya ada diri. Kita beranggapan, kita berpikir
bahwa ada diri di dalam diri kita maupun dalam diri orang lain. Tetapi Sang Buddha melihat sesuatu yang lain. Sang Buddha melihat bahwa justru karena seseorang masih memiliki anggapan adanya diri, anggapan adanya self, maka manusia bahkan makhluk apapun yang masih memiliki anggapan ada self, ada diri, itu mustahil untuk bisa terbebaskan. Bahkan semua kejahatan, semua hal yang tidak baik, semua hal yang memberikan kerugian, semua berasal dari sebuah anggapan bahwa ada diri, bahwa ada aku, bahwa ada self. Nah, Sang Buddha mengajak kepada kita semua untuk melihat dalam meditasi bahwasanya sesungguhnya tidak ada self. Itulah kenapa sebagai contoh di dalam Bahya Daruciriya Sutta atau Bahya Sutta, di dalam kitab Udana Pali ada sebuah cerita di mana ada seorang pengembara Paribajaka bernama Bahya. Nah, Bahya ini sebenarnya awalnya seorang pedagang. Dia ingin pergi ke daerah Suwana Bumi. Nah, dalam cerita kitab komentar, Bahya ini ingin pergi ke daerah namanya Suwana Bumi. Suwana Bumi itu kalau pada zaman dulu dianggap, pada zaman sekarang diperkirakan di daerah Thailand dan Myanmar, perbatasan Thailand dan Myanmar. Tetapi kita orang Indonesia juga menganggap bahwa Suwana Bumi adalah Sumatera. Karena Sumatera juga dikenal sebagai Swarna Dwipa. Nah, jadi hampir sama. Nah, Bahya ini ingin pergi ke Suwana Bumi. Tetapi di tengah lautan, kapalnya tenggelam. Wah, dia kemudian berenang. Sementara yang lain semua meninggal tenggelam, dia tidak mau menyerah. Dia berenang sampai 7 hari 7 malam. Akhirnya sampai ke pantai. Nah, di pantai karena tahu sendiri kalau berada di air, berenang 7 hari 7 malam, apa yang terjadi? Pakaiannya semua terlepas. Wah, dia kemudian pergi ke hutan di sebelah pantai, kemudian menggunakan kulit pohon untuk dijadikan sebagai pakaian. Maka dikenal sebagai Bahya Daruciriya. Daru itu artinya kulit pohon. Ciriya adalah yang mengenakan atau orang yang mengenakan kulit pohon sebagai pakaiannya. Nah, begitu dia mengenakan pakaian demikian, orang-orang kampung yang tinggal dekat hutan tersebut beranggapan, wah ini ada seorang pertapa yang luar biasa. Ini pasti arahat ini. Melihat ada pertapa mengenakan pakaian dari kulit pohon, dianggap sebagai pertapa suci. Kemudian, tahu saja kalau misalnya orang beranggapan bahwa ini adalah seorang pertapa suci, wah banyak persembahan yang diberikan. Segala bentuk kebutuhan diberikan, makanan, segala macam diberikan. Nah, Bahya ini yang berpikir bahwa, wah, ini kesempatan bagi saya tidak perlu kerja, saya mendapatkan sokongan dari umat. Yang tadinya sebenarnya mengenakan pakaian dari kulit pohon supaya, karena pakaiannya sudah hilang, terkena laut ya, air laut, tetapi kemudian menganggap, wah ini sebagai sebuah keberuntungan. Nah, dia melanjutkan kehidupan seperti itu. Sementara umat-umat atau orang-orang di sekitar kampung kemudian memberikan sokongan kepada Bahya ini. Lama-kelamaan Bahya ini berpikir, bahkan beranggapan bahwa dirinya itu sudah mencapai arahat. Dan kalaupun belum mencapai arahat, pasti jalan yang beliau tempuh ini adalah jalan yang membawa kepada kesucian arahat. Beranggapan demikian. Sampai suatu saat ada seorang dewa datang. Nah, dewa ini sebenarnya temannya yang dulu pada kehidupannya lampau pernah hidup bersama dengan Bahya. Dewa datang, kemudian mengatakan bahwa kamu itu bukan seorang arahat. Bahkan jalan yang kamu tempuh juga bukan jalan untuk mencapai karahatan. Tetapi
ada juga seorang arahat yang berada di Sawati. Yang berada di Sawati, di mana arahat tersebut tidak hanya mencapai arahat, tetapi juga beliau mengajarkan jalan untuk membawa kepada kearahatan. Nah, kemudian karena mendengarkan perkataan dari dewa tersebut, kemudian dia bertanya, siapakah arahat ini dan siapakah orang yang arahat ini yang mengajarkan jalan membawa kepada pencapaian arahat. Nah, akhirnya dewa tersebut memberitahukan tempatnya di Sawati, di Jetawana. Ada salah satu arama bernama Jetawana. Nah, kemudian dia pergi ke Jetawana karena yang berkata adalah dewa. Kemudian dia begitu antusias untuk bertemu dengan Sang Buddha, untuk bertemu dengan Sang Tathagata, pergi ke Jetawana. Nah, sesampainya di Jetawana, Sang Buddha sedang berpindah patah. Nah, Bahya ini datang menemui Sang Buddha yang sedang berpindah patah untuk meminta ajaran. Tetapi Sang Buddha mengatakan, sekarang waktunya tidak tepat, karena saya sedang berpindah patah. Nah, sampai 2 kali juga ditolak oleh Sang Buddha. Nah, yang ketiga kalinya, Bahya ini mengatakan, Bante, saya tidak tahu kapan hidup saya akan berakhir, dan saya juga tidak tahu kapan hidup Bante berakhir. Tolong berikan satu latihan yang membawa kepada pencapaian arahat. Nah, karena Bahya ini mengatakan demikian, akhirnya walaupun Sang Buddha sedang melakukan pindah patah, beliau membabarkan dhamma. Beliau mengatakan, Ewan hiwo sikitabang, kalau begitu, latihlah. Seperti ini. Dide tidak matang bawisati, sute suta matang bawisati, mute muta matang bawisati, winyati winyata matang bawisati. Ketika melihat, latih bahwa itu hanya sekedar melihat. Ketika mendengar, latih bahwa itu hanya sekedar mendengar. Ketika membaui, mengecap atau bersentuh, latih bahwa itu hanya sekedar ya pengalaman membaui, menyentuh maupun mengecap. Dan ketika berpikir, latih bahwa itu hanya sekedar berpikir. Nah, seperti ini sebenarnya sangat luar biasa. Latihan yang diberikan oleh Sang Buddha kepada Bahya ini mengacu kepada latihan agar batin tidak terseret, terperangkap ke dalam sebuah pandangan, anggapan bahwa ada diri, bahwa ada self, ada atma, ada roh. Karena apa? Karena pada saat seseorang hanya sekedar melihat sekedar melihat, mendengar sekedar mendengar, berpikir sekedar berpikir, setiap pengalaman yang dialami itu hanya sekedar sebagai pengalaman semata. Di sana tidak ada embel-embel, tidak ada bumbu. Apakah yang dilihat, didengar, dirasakan, dikecap, dibaui sebagai milik? Di sana tidak ada bumbu bahwa ada aku yang sedang melihat, aku yang sedang mendengar, aku yang sedang berpikir. Yang adanya sekedar pikiran itu sendiri, sekedar pengalaman mendengar itu sendiri, pengalaman melihat itu sendiri. Di sana tidak ada embel-embel bahwa ada diri, bahwa ada aku, bahwa ada self. Tidak ada. Nah, sehingga dengan praktek yang demikian, maka anggapan bahwa ada diri itu juga lenyap. Nah, bagi seorang seperti Bahya yang memiliki kematangan pikiran yang luar biasa, mendengar kalimat yang diberikan oleh Sang Buddha, latihan yang begitu singkat yang diberikan oleh Guru Agung kita, Sang Buddha, beliau mencapai kesucian arahat. Hanya itu saja, mencapai kesucian arahat. Dan cerita berlanjut dalam khotbah yang sama, Bahya kemudian meminta untuk diupasampada menjadi biku. Tetapi Sang Buddha mengatakan untuk menjadi biku ya harus ada mendapatkan jubah. Nah, ketika dalam perjalanan untuk mendapatkan jubah, ternyata ada seekor sapi yang menyeruduk
pengembara bahaya ini meninggal, tidak sampai menjadi seorang biku. Nah, tetapi ia meninggal dalam kondisi yang telah mencapai kesucian arahat. Dengan praktek bahwasanya ketika melihat hanya sekedar melihat, mendengar sekedar mendengar, ketika sedang mengalami fenomena tertentu, apakah mencium, membaui, mengecap, atau bersentuhan hanya sekedar pengalaman semata. Bahkan ketika berpikir hanya sekedar berpikir, nah di situ adalah sebuah latihan yang membawa seseorang untuk tidak terbawa ke dalam pandangan bahwa ada aku, bahwa ada diri. Nah, dalam latihan yang lain, seringkali Sang Buddha mengajak kepada kita, mengajak kepada para siswanya bahwasanya apapun pengalaman yang dialami, yang berkaitan dengan jasmani, berkaitan dengan perasaan, berkaitan dengan sanya persepsi, atau gambaran-gambaran batin, berkaitan dengan bentukan-bentukan batin, sangkara, dan apapun yang berkaitan dengan vinyana, kesadaran, Sang Buddha mengajarkan kita untuk senantiasa merenungkan netang mama, ne sohamasmi, nak me soata. Untuk merenungkan bahwasanya ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya anggapan, supaya persepsi, pandangan yang error, pandangan yang salah, vipalasa yang berkaitan dengan self, berkaitan dengan diri, itu lenyap, itu tidak ada. Nah, sehingga latihan yang demikian itu penting untuk dilakukan. Karena apa? Karena pandangan, anggapan bahwa ada diri, bahwa ada aku, bahwa ada entitas, bahwa ada makhluk terjadi. Yang pertama ketika ada anggapan bahwa ini milikku. Nah, ini milikku itu berkaitan dengan tanha, nafsu keinginan. Ya, jadi ketika kita memiliki nafsu keinginan, kita memiliki tanha, apalagi tanha keinginan yang berkaitan dengan misalnya kama tanha, keinginan yang berkaitan dengan kesenangan indera. Ketika ada keinginan, maka di situ akan ada anggapan bahwa ini milikku. Kalau sudah ada anggapan bahwa ada ini milikku, maka di sini ada aku. Ku itu adalah kecenderungan anggapan bahwa ada aku, ada diri. Dan ini juga yang membawa berbagai macam konflik, pertengkaran, dan juga penderitaan. Yang membawa kita terus mengembara dari satu kehidupan ke kehidupan lainnya, berlanjut dari satu kehidupan ke kehidupan lainnya, itu karena ada anggapan bahwa ada sesuatu yang kita anggap sebagai milik. Maka ketika berbicara tentang tanha, dalam Dhammacakkappavattana Sutta, ketika membahas tentang 4 kebenaran mulia, nah di sana dikatakan bahwa sebab yang menyebabkan seseorang menderita adalah tanha, adalah nafsu keinginan. Keinginannya berkaitan dengan kesenangan indera, keinginannya berkaitan dengan kemenjadian, dan keinginan untuk tidak menjadi. Ini yang menyebabkan seseorang terus mengalami penderitaan, mengalami keberlanjutan di alam tumimbal lahir. Maka ketika kita melatih diri kita bahwa ini bukan milikku, artinya di situ agar tanha, nafsu keinginan tidak ada. Ketika tanha, nafsu keinginan tidak ada, artinya di situ anggapan, notion, persepsi bahwa ada aku, ada diri juga tidak ada. Yang ada hanya apa? Sekedar fenomena. Ketika misalnya sekarang Anda sekalian menghadap laptop,
Kemudian ada sebuah pemikiran, laptop ini adalah milikku. Ketika pemikiran itu muncul bahwa laptop adalah milikku, maka di situ ada anggapan bahwa ada pemilik di sini. Ada sang aku di sini. Ada aku yang memiliki laptop. Tetapi kalau hanya sekedar melihat laptop, sekedar pengalaman melihat, tidak ada pemikiran bahwa ini adalah milikku, laptop adalah milikku, maka di situ hanya sekedar pengalaman. Di situ hanya sekedar fenomena. Nah, di situ anggapan bahwa ada diri, ada self, itu juga tidak ada. Maka netang mawa, this is not mine, ini bukan milikku, itu juga penting untuk kita jadikan latihan dalam perenungan kita. Berkaitan dengan apapun, apakah berkaitan dengan materi, jasmani, termasuk materi yang ada di luar diri kita, rumah, kekayaan mungkin, dan sebagainya, atau berkaitan dengan perasaan. Apakah perasaan menyenangkan, tidak menyenangkan, perasaan netral sekalipun, apapun perasaannya yang muncul, lihat itu, latihlah itu, bahwa itu semua perasaan itu bukan sebagai milik. Hanya sekedar perasaan semata. Sehingga ketika bermeditasi, misalnya merasakan pengalaman yang menyenangkan, batin menjadi damai, ada ketenangan. Ketenangan itu baik, kedamaian itu baik. Hasil dari meditasi adalah ketenangan, batin menjadi lebih damai. Tetapi kalau kemudian muncul sebuah pemikiran, ini milikku, maka itu juga menjadi sebab penderitaan. Begitu dalam meditasi ketenangan lenyap, di sesi meditasi berikutnya kedamaian tidak muncul lagi, tidak diperoleh lagi, maka penderitaan akan juga muncul. Tetapi kalau seseorang hanya sekedar mengalami kedamaian sebagai sekedar pengalaman, seseorang tidak akan melenyapkan kedamaian, sekedar mengalami. Ya tetap merasakan mengalami kedamaian, tetapi tidak juga melenyapkan kedamaian. Dan juga tidak kemudian menganggap kedamaian sebagai milik. Hanya sekedar pengalaman semata. Maka di situ anggapan bahwa ada diri itu juga tidak ada. Maka apapun pengalaman, tidak hanya jasmani, tidak hanya materi, perasaan, termasuk persepsi, gambaran-gambaran batin, termasuk bentukan-bentukan batin, apapun itu, yang baik ataupun yang buruk, dan juga kesadaran, semua itu hanya sekedar pengalaman dan bukan sebagai milik. Yang pertama. Yang kedua, latihan yang kedua adalah Nesohamasmi. Nesohamasmi adalah ini bukan aku. Ini berkaitan dengan mana pembandingan. Mana itu artinya pembandingan. Mana itu dari kata man to measure. Untuk membandingkan. Mengapa? Apa hubungan antara mana pembandingan dengan self-notion? Notion atau kecenderungan bahwa ada diri. Mana pembandingan ini mengacu kepada bahwa kita manusia, kita makhluk mempunyai sebuah kecenderungan untuk membanding-bandingkan. Saya dengan orang lain. Nah, terkadang mana ini seringkali diterjemahkan oleh beberapa orang sebagai kesombongan. Dalam bahasa Inggris, conceit. Conceit adalah kesombongan. Tidak tepat. Tetapi kesombongan merupakan salah satu bagian dari mana. Mengapa? Mana itu pembandingan. Membandingkan seperti, oh saya lebih tinggi dari lainnya. Oke. Ketika membandingkan saya lebih baik, lebih tinggi, lebih mulia dari lainnya, itu yang disebut sebagai kesombongan. Itu bagian dari mana. Tetapi juga mana juga mengacu atau meliputi sebuah pembandingan, saya lebih rendah dari yang lainnya. Saya tidak lebih baik dari lainnya. Saya lebih buruk dari lainnya. Nah, merasa rendah diri, bukan rendah hati, beda.
rendah hati itu sifat yang baik, humble. Tetapi kalau rendah diri menjadi pesimis, itu juga bagian dari pembandingan. Bagian dari mana? Rendah hati membuat seseorang bahagia, tetapi rendah diri membuat seseorang jauh lebih menderita. Atau saya sama dengan lainnya. Saya sejajar dengan lainnya. Saya sederajat dengan lainnya. Pembandingan demikian pun juga membawa sebuah kecenderungan bahwa ada aku, bahwa ada diri, ada self. Mengatakan saya lebih tinggi, lebih rendah, sederajat sama, itu adalah manifestasi dari kecenderungan notion bahwa ada aku, ada diri. Dan ini yang seringkali juga membuat berbagai macam duka, penderitaan. Ya kan? Merasa lebih tinggi, kemudian merendahkan yang lainnya. Membenci yang lebih rendah. Kita menjadi sombong, menjadi angkuh. Merasa lebih rendah, kita juga membenci yang lebih tinggi dari kita. Kita menjadi pesimis, menjadi down. Seakan-akan bahwa ada diri di sini, diri yang lebih rendah dari yang lain. Bahkan ketika mengatakan saya sederajat, saya sama, di situ ada apa? Dualisme. Ada dualistik, ya, ada pikiran dualistik. Nah, ketika membanding-bandingkan di sini masih ada, itu juga bagian dari self-notion. Bagian dari bahwa ada diri, ada anggapan bahwa ada diri. Itu juga merupakan penyebab berbagai macam bentuk kotoran batin. Berbagai macam penderitaan, kelahiran kembali, itu semua disebabkan juga karena pembandingan. Mana? Maka, Sang Buddha mengajarkan kita untuk apa? Merenungkan, melatih batin kita, agar kita tidak dikuasai oleh sebuah pemikiran bahwa ada aku. Neso hamasmi. Neso hamasmi dikata na eso ahang asmi. Jadi kata demikian. Na itu tidak. Eso this, ini. Ahang saya. Mhi itu ya, asmi itu adalah ya, adalah. Artinya, bahwa tidak ada yang disebut sebagai aku. Ya, neso hamasmi. Tidak ada yang disebut sebagai aku. Artinya seseorang diajak untuk tidak membanding-bandingkan. Makanya ketika ada pembandingannya, ada penderitaan. Tapi kalau tidak ada pembandingannya, hanya sekedar fenomena. Ketika mengalami berbagai macam pengalaman, apapun pengalamannya, baik melihat, mendengar, membaui, mengecap, bersentuhan, berpikir, apapun pengalaman yang ada, dilihat hanya sebagai sekedar pengalaman, tidak ada pembandingan, tidak ada aku di sini, tidak ada aku di sana, hanya sekedar pengalaman, maka di situ juga sebuah latihan bahwa tidak ada aku. Dan itu latihan yang sangat baik yang berkaitan dengan vipassana. Maka dalam meditasi sebenarnya tidak hanya sekedar memperhatikan. Tidak hanya sekedar memperhatikan objek, tetapi bagaimana ada kebijaksanaan. Maka ada sebuah, yaitu pernyataan dalam kitab komentar. Jadi dalam Mahasatipadana Sutta, di sana Sang Buddha memberikan wejangan. Bahwasanya ketika seseorang sedang berjalan, maka dia harus memahami, saya sedang berjalan. Caranto wa caramiti pajanati. Ya, ketika sedang berjalan, maka dia memahami dengan kebijaksanaan, saya sedang berjalan. Tidhanto wa tidhamiti pajanati. Ketika sedang berdiri, ia memahami dengan kebijaksanaan, saya sedang berdiri. Artinya, apapun
pengalaman yang sedang dilakukan, seseorang sadar. Seseorang tahu, tapi taunya bukan tahu sekedar tahu, ada kebijaksanaan. Pajanati itu adalah kata kerja dari kata benda panya. Panya itu adalah kebijaksanaan, artinya memahami, mengetahui dengan kebijaksanaan. Bahwa dia sedang berdiri, dia sedang berjalan, sedang duduk, sedang berbaring. Jadi tidak hanya sekedar tahu, tetapi ada kebijaksanaan. Kebijaksanaan seperti apa? Kebijaksanaan yang juga dikenal sebagai asamoha sampajana. Kebijaksanaan yang bebas dari moha, bebas dari ketidaktahuan, bebas dari kebingungan. Yang mana di sini salah satunya adalah kebijaksanaan bahwa yang sedang berjalan, yang sedang berdiri, yang sedang duduk, yang sedang berbaring, di situ hanya sekedar fenomena, di situ tidak ada diri, tidak ada aku. Hanya sekedar fenomena batin dan jasmani yang sedang berjalan. Tetapi di jalannya tidak ditemukan sang aku, tidak ditemukan sang diri. Karena kalau hanya sekedar tahu seseorang sedang berjalan, sedang duduk, sedang berbaring, bahkan binatang pun juga bisa melakukan. Mungkin saya pernah memberikan sebuah perumpamaan. Jadi seperti misalnya seekor kucing. Ketika seekor kucing sedang mengendap-endap untuk menerkam sang cicak di dinding misalnya. Ketika dia mendekati dengan pelan-pelan, melangkahkan kakinya dengan pelan-pelan sampai tidak memberikan suara, agar cicaknya tidak kaget, kucing itu apakah tidak tahu? Dia tahu, dia sadar apa yang dia lakukan. Kemudian dia duduk menunggu waktu yang tepat untuk menerkam cicak tersebut. Dia tahu. Kemudian dia memandang cicak tersebut dengan tidak berkedip. Karena kalau berkedip, tahu-tahu sudah lari cicaknya, dia tahu. Dan ketika waktunya tepat, kemudian dia menerkam cicak tersebut dengan cepat, dengan gesit, melompat, dia juga tahu. Dan ketika kemudian cicaknya dibawa setelah diterkam ke tempat lain, dia berjalan membawa cicaknya di mulutnya, dia pun juga tahu. Ketika dia mulai untuk membunuh, mulai untuk memakannya, mulai untuk menelannya, dia pun juga tahu. Kucing juga tahu. Tetapi apakah kucing yang mengetahui demikian disebut sebagai kucing yang sedang bermeditasi vipassana? Ya tidak. Hanya sekedar tahu demikian, dia tidak sedang bermeditasi. Mengapa? Karena apa yang dia lakukan juga atas dasar apa? Atas dasar kotoran batin. Atas dasar keserakahan. Ingin memakan cicak tersebut atas dasar kebencian karena membunuh cicak tersebut. Dan di situ yang muncul justru adalah sebuah anggapan notion, walaupun dia tidak mengenal istilah notion, tidak mengenal istilah anggapan, tidak mengenal istilah pandangan, tetapi kecenderungan kucing tersebut di situ adalah ada diri, ada aku. Maka dia itu sedang tidak bermeditasi. Oleh sebab itu yang dimaksud oleh Guru Agung kita Sang Buddha, ketika berjalan dia tahu, dia memahami dengan kebijaksanaan. Dia sedang duduk, dia tahu, memahami dengan kebijaksanaan. Di situ ada pengetahuan, ada panya, ada kebijaksanaan, yang salah satunya adalah tahu bahwasanya yang sedang berjalan, yang sedang duduk, yang sedang berdiri, yang sedang berbaring, yang sedang makan, yang sedang minum, di situ tidak ada diri, tidak ada self yang ditemukan. Yang adanya sekedar fenomena batin dan jasmani. Nah, sehingga ketika bermeditasi,
di situ hanya sekedar melihat fenomena sebagai fenomena, maka tidak akan ada pembandingan. Tidak akan ada pembandingan, oh saya lebih baik dari lainnya, oh saya lebih jelek dari lainnya. Kalau sudah benar-benar mempraktekkan meditasi yang diajarkan oleh Sang Buddha, meditasi vipassana, maka saat bermeditasi melihat orang lain kok sepertinya kok duduknya kok tenang sekali, baik sekali, bahagia sekali, kok saya kok seperti ini, gelisah, menderita, sakit, tidak bisa duduk lama. Dan kalau pemikiran tersebut sudah membanding-bandingkan tersebut itu muncul, artinya di situ sudah tidak bermeditasi. Maka ketika pembandingan tersebut muncul, sadari, ini pembandingan, ini sebuah kecenderungan bahwa ada aku. Merasa dirinya lebih rendah dari lainnya. Padahal tidak tahu bahwa temannya ini juga sebenarnya ketika duduk sepertinya tenang, sepertinya damai juga sudah menahan, sudah menderita sekali. Tapi kita berpikir, oh dia kok damai sekali, tenang sekali, kok saya tidak bisa ya? Apalagi ketika sedang ada wawancara, kok teman saya kok wawancaranya bagus sekali, pengalamannya baik sekali, kok kenapa saya tidak ya? Kemudian sepanjang meditasi kita berpikir-pikir nanti apa yang akan saya sampaikan kepada guru meditasi. Bukannya bermeditasi, melenyapkan pandangan, kecenderungan bahwa ada aku, malah berpikir-pikir. Berpikir-pikir supaya nanti ketika wawancaranya bagus. Nah, ini sudah tidak bermeditasi. Maka berpikir-pikir, membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain itu sudah keluar dari meditasi. Maka ketika itu muncul, kembali lagi, sadari bahwa ini adalah sebuah pembandingan. Ini adalah tidak sesuai dengan ajaran Sang Buddha. Ini bukan latihan neso hamasmi. Ya, nah eso ahang asmi, bukan latihan demikian. Atau misalnya kita merasa lebih baik dari lainnya. Wah, lainnya kok meditasi baru setengah jam sudah klesak. Sudah tidak bisa bertahan. Saya ini loh, lihat ini, saya meditasi 1 jam, 2 jam, tidak apa-apa, tidak sakit, masih tenang. Nah, itu juga pembandingan juga. Pembandingan seperti itu juga memunculkan sebuah anggapan, kecenderungan bahwa ada aku, ada diri, dan itu juga kotoran batin. Maka ketika itu muncul juga sadari bahwa itu adalah kotoran batin, itu adalah arogansi, itu adalah kesombongan, itu adalah mana, ya, pembandingan. Nah, selain neso hamasmi, renungan yang diberikan oleh Sang Buddha untuk melenyapkan kecenderungan persepsi bahwa ada diri adalah na meso atta, bahwa ini bukan diriku. Ya, ini bukan sebuah diri ya. This is not myself. This is not self of me. This is not self of mine. Ini bukan diriku. Nah, ini untuk apa? Untuk melenyapkan sebuah pandangan anggapan bahwa ada self, ada roh, ada atma. Nah, ini juga sangat penting. Karena dalam meditasi seringkali anggapan seperti ini muncul. Misalnya apa? Menganggap bahwa jasmani adalah diri. Yang paling kasar, jasmani sebagai diri. Atau ada diri di dalam jasmani. Atau jasmani miliknya sang diri. Ada tidak kecenderungan anggapan demikian? Ada. Pada saat kita bermeditasi, seakan-akan bahwa jasmani itu adalah diri. Jasmani ini ya diri. Sekarang pun anggapan seperti itu sangat kuat. Jasmani ini adalah diri. Sehingga ketika ada orang yang mencubit kita, memukul kita, menghantam kita, kita marah. Ya kenapa? Karena kita anggap bahwa ini adalah diri. Jasmani ini adalah diri. Maka begitu ada yang menghantam kita, melukai kita, memukul kita, kita marah. Karena jasmani dianggap sebagai diri. Atau dalam kita bermeditasi, memejamkan mata, kita merasa seakan-akan bahwa ada diri di dalam jasmani kita. Bahwa ada diri yang ada di dalam jasmani. Ada perasaan demikian.
Atau terkadang kita merasa bahwa jasmani adalah milik sang diri. Kita melihat ada jasmani. Nah, yang melihat jasmani ini adalah dianggap sebagai sebuah self. Sebagai sebuah diri. Seringkali itu muncul juga. Nah, tetapi sebenarnya anggapan seperti itu ternyata adalah sekedar anggapan. Secara realitasnya tidak ada diri, tetapi anggapan itu muncul. Anggapan bahwa ada diri, bahwa jasmani adalah diri, atau diri berada di dalam jasmani, atau jasmani berada di dalam diri, seperti seakan-akan ada diri yang besar, kemudian jasmani adalah milik sang diri, itu bisa terjadi. Dan kalau itu muncul, kalau itu timbul dalam bermeditasi, ya itu harus disadari bahwa sesungguhnya tidak ada diri, tidak ada aku, tidak ada self. Nah, latihan yang seperti ini harus kita latih dalam meditasi. Tidak hanya sekedar, ada yang mengatakan begini, oh kalau kita meditasi menggunakan kembung-kembis perut itu artinya vipassana. Tetapi kalau kita menggunakan keluar masuknya nafas itu adalah samatha. Tidak demikian. Yang menjadikan meditasi itu vipassana atau samatha itu bukan objeknya. Tetapi adalah cara melihatnya. Kalau kita melihat objek, hanya sekedar objek, hanya sekedar arah mana, apakah itu menggunakan kembung-kembis perut atau menggunakan keluar masuknya nafas, hanya sekedar objek, dalam artian objek supaya batin tenang, itu adalah samatha. Tetapi kalau kita melihat apakah kembung-kembis perut, apakah ini adalah keluar masuknya nafas, melihat dari sisi ketidakkekalannya, dari sisi dukanya, dari sisi anatanya, non-self-nya, nah itu adalah vipassana. Termasuk sebenarnya, pada saat kita melihat fenomena apapun yang kita rasakan hanya sekedar sebagai melihat dari sisi swabhava lakshananya atau the own nature of fenomena. Swabhava itu artinya adalah karakteristik khusus. Ya. Swabhava adalah karakteristik khusus dari fenomena tersebut. Untuk apa? Melihatnya demikian. Kenapa kita mesti melihat karakteristik khusus dari misalnya jasmani dalam kita bermeditasi? Untuk apa? Itu juga bertujuan supaya anggapan kecenderungan bahwa ada diri, ada self, itu tidak muncul. Misalnya kita menggunakan kembung-kembis perut. Kemudian yang kita lihat itu adalah apanya? Unsur padatnya. Melihat tanah, melihat unsur padat, unsur tanah sebagai kepadatannya. Melihat kepadatannya, melihat yaitu rasa ringannya, rasa beratnya. Itu karakteristik dari unsur tanah. Atau ketika merasakan yaitu unsur airnya, kemudian merasakan seperti cairan meleleh pada jasmani, pada kembung-kembis perut misalnya, itu adalah karakteristik dari unsur air. Atau kita melihat unsur apinya, temperatur yang dirasakan, itu adalah unsur atau karakteristik khusus dari unsur api. Atau kita melihat geraknya, yang merupakan karakteristik dari unsur angin. Untuk apa kita melihat swabhava lakkhana, karakteristik secara khusus dari fenomena, termasuk di sini adalah jasmani, adalah tujuannya satu. Tujuannya adalah supaya kecenderungan anggapan bahwa ada diri itu tidak ada, itu lenyap. Karena begitu kita melihat fenomenanya sekedar sebagai karakteristiknya, tanpa dibumbui dengan anggapan bahwa ini milikku, ini aku, ini diriku, ini jasmaniku, hanya sekedar apa? Kepadatan, sekedar
cair, sekedar temperatur, sekedar gerak semata. Tanpa ada bumbu-bumbu lainnya, tanpa ada embel-embel lainnya, di situ kecenderungan bahwa ada aku, ada diri juga lenyap. Nah, inilah meditasi vipassana. Bahwa melihat anatta non-self dengan berbagai macam cara. Dengan merenungkan netang mama, neswama sinak mesoata, dengan yang sekedar melihat fenomena, sekedar fenomena semata. Dengan kita melihat karakteristik khusus dari fenomena tersebut, sekedar karakteristiknya tanpa ada embel-embel lainnya. Di situ tujuannya adalah supaya notion, anggapan bahwa ada diri, ada self itu tidak ada. Nah sekarang, bagaimana untuk menjelaskan bahwasanya sebenarnya tidak ada diri, tidak ada self. Sedangkan kecenderungan kita itu begitu kuat. Kecenderungan semua manusia, semua makhluk itu begitu kuat bahwasanya ada diri, ada aku. Ini yang menjadi pertanyaan. Bahkan umat Buddha sekalipun beranggapan bahwa bahwa diri itu ada, self itu ada. Tidak hanya zaman sekarang, pada zaman Sang Buddha, bahkan para siswa Sang Buddha pun beberapa juga masih berpikiran bahwa masih ada self, ada diri. Seperti misalnya ada seorang biku bernama Sati. Nah, Sati ini mengatakan, sejauh saya mengerti ajaran Sang Buddha, maka vinyana, kesadaran, adalah entitas, adalah diri yang mengembara dari satu kelahiran ke kelahiran lainnya. Ada anggapan demikian. Nah, kemudian Sang Buddha menyatakan kepada biku Sati ini bahwa jangan beranggapan demikian. Kesadaran ini tidak bisa dianggap sebagai diri, tidak bisa dianggap sebagai self. Kesadaran itu adalah sekedar kesadaran. Kesadaran juga sifatnya muncul dan lenyap. Kesadaran muncul karena berbagai macam kondisi. Ketika kondisinya lenyap, kesadaran juga lenyap. Bagaimana dikatakan bahwa kesadaran adalah diri, adalah entitas yang mengembara dari satu kelahiran ke kelahiran lainnya. Sedangkan kesadaran juga sifatnya muncul dan lenyap. Nah sekarang juga demikian. Karena anggapan yang seperti ini sudah begitu mendarah daging, begitu kuat, kokoh dalam batin kita masing-masing, maka anggapan bahwa ada diri itu begitu kuat sehingga itu diterima sebagai sebuah fakta, sebagai sebuah realitas. Nah, oleh sebab itu, bagaimana kita memahami bahwa tidak ada diri, tidak ada aku? Ya, bagaimana? Yang pertama harus dilihat bahwa diri dikatakan sebagai non-self tanpa diri karena kosong. Atau sunya, dalam bahasa Pali sunya, kosong. Yang dimaksud dengan sunya, kosong adalah bahwasanya kosong dari diri. Bagaimana kita bisa melihatnya? Melihatnya dari bahwasanya yang kita anggap sebagai makhluk, yang kita anggap sebagai manusia, ternyata hanya sekedar gabungan susunan dari berbagai macam faktor, berbagai macam kelompok. Ternyata kita sebagai manusia ini tidak ubahnya seperti kereta. Disebut sebagai kereta ketika berbagai macam bagian dikumpulkan, disatukan, ada roda dan sebagainya, disatukan kemudian disebut sebagai kereta. Tapi ketika dipisah-pisah tidak ditemukan kereta. Nah, kita manusia ini juga sama. Dikatakan sebagai manusia, dikatakan sebagai makhluk, sebagai pugala, itu karena apa? Gabungan dari batin dan jasmani.
Dan ketika diurai lagi, ternyata gabungan dari pancakanda, 5 gugusan. Ada jasmani, perasaan, persepsi, bentuk-bentuk pikiran, atau batin, dan juga kesadaran. Dan ketika dilihat satu persatu, ternyata jasmani juga merupakan gabungan dari berbagai macam faktor. Perasaan juga gabungan dari berbagai macam faktor. Demikian pula persepsi, bentukan-bentukan batin, dan juga kesadaran. Lihat jasmani kita terdiri dari 4 unsur, ya kan? Dan bahkan kalau kita melihat dari sisi sains, ilmu pengetahuan, ternyata yang kita anggap sebagai jasmani ini merupakan apa? Gabungan dari atom. Atom yang begitu banyak menjadi satu, kemudian dikatakan sebagai jasmani. Yang mana atom ini sangat kecil, sangat kecil. Jadi bagaimana kita bisa melihat kecilnya atom? Dengan mata tentu tidak bisa kita melihat. Dengan mikroskop yang super canggih baru kita bisa melihat atom. Nah, atom di sini juga merupakan bagian dari apa? Elektron dan proton. Ya kan? Ada proton dan elektron. Nah, dalam proton dan elektron, nah kita lihat atom dulu. Atom ini begitu kecil, sehingga dikatakan untuk memberikan sebuah analogi, berapa kecilnya atom, itu diumpamakan seperti kalau misalnya kita mendapatkan 1 biji apel, 1 buah apel. Nah, buah apel ini kemudian dipotong-potong menjadi atom. 1 buah apel dipotong-potong menjadi atom. Nah, setiap atom yang diperoleh dari buah apel ini kemudian diperbesar menjadi buah apel. Jadi, buah apel dipotong-potong menjadi atom dan setiap atomnya diperbesar menjadi buah apel. Dan ketika apel-apel ini yang diperoleh dari 1 buah apel dikumpulkan jadi 1, menjadi berapa besar? Menjadi sebesar planet bumi. Bisa kita bayangkan betapa kecilnya atom. Jadi kalau tubuh kita kemudian dipotong-potong jadi apel, menjadi 500 apel misalnya, maka ketika setiap apelnya dipotong-potong lagi menjadi per atom dan atomnya diperbesar lagi menjadi 1 buah apel, maka menjadi 500 planet bumi. Jadi kecil sekali. Nah, setiap atom ini ternyata juga merupakan berbagai macam bagian, yaitu elektron dan proton. Nah, kalau kita melihat di Google, ya, elektron itu yang mengitari begini. Nah, proton yang ada di tengah. Nah, berapa besarnya proton dengan elektron? Kecil sekali. Wah, atom saja sudah kecil. Apalagi dibagi lagi menjadi proton dan elektron, lebih kecil lagi. Nah, proton ini dengan elektron ini diumpamakan seperti apa? Misalnya ada lapangan sepak bola. Seperti lapangan sepak bola di Amerika. Kemudian ada kelereng di tengah lapangan sepak bola. Nah, kelereng di tengah lapangan sepak bola itu adalah proton. Yang mengitari di lapangan sepak bola itu adalah elektron. Sementara antara proton dan elektron itu isinya apa? Isinya adalah empty, kosong, tidak ada isinya. Maka menurut ilmu pengetahuan jasmani kita yang kita bisa sentuh, bisa kita tabok begini, ternyata menurut ilmu pengetahuan 99,9999999% itu adalah kosong. Yang kita anggap sebagai isi, sebagai padat, sebagai manusia, sebagai makhluk, sebagai diri, ternyata 99,9999% itu adalah kosong. Dan ternyata di dalam proton dan elektron yang
itu sudah super kecil, itu juga masih terbagi lagi. Yang sekarang kita kenal sebagai kuak. Nah, di sini secara ilmu pengetahuan pun jasmani juga dianggap sebagai kosong. Maka Sang Buddha mengatakan jasmani itu seperti apa? Jasmani itu seperti buih. Kalau kita melihat di sebuah sungai, kemudian ada gerujukan gitu, ada air sungai dari atas ngerujuk ke bawah, itu akan muncul buih-buih itu. Jasmani kita seperti itu, buih. Yang kita anggap sebagai padat, sebagai sesuatu yang sepertinya keras, ternyata hanya seperti buih. Kosong. Belum lagi perasaan juga sama. Perasaan itu banyak sekali, tidak hanya perasaan menyenangkan, perasaan berubah-ubah. Ada yang menyenangkan, tidak menyenangkan, perasaan netral. Dan kalau kita hitung perasaan itu terdiri dari berapa? 108 jenis perasaan. Perasaan yang muncul dari mata, telinga, hidung, lidah, jasmani, pikiran. Setiap indranya terdiri dari 3 perasaan. 3 kali 6 menjadi 18. Nah, setiap perasaan ini ada perasaan niramisa, ada perasaan amisa. 18 kali 2 menjadi 36. Kemudian ada perasaan lampu sekarang mendatang, 36 kali 3 menjadi berapa? 108 perasaan. Banyak sekali perasaan. Bagaimana bisa dikatakan sebagai perasaan adalah milikku? Kalau itu ternyata, wah, begitu. Ya karena perpaduan inilah bahwa yang kita sebut sebagai makhluk, sebagai diri itu adalah sebagai perpaduan semata. Maka itulah kenapa dikatakan sebagai kosong. Kosong dari entitas. Ya. Yang kedua, dikatakan sebagai anatta, non-self, tanpa diri, itu disebabkan karena apa? Disebabkan karena kesemuanya. Yang dimaksud sebagai semu, ya, yang dimaksud sebagai semu adalah semu karena tidak kekal. Ya, jadi karena yang kita anggap sebagai diri ini ternyata tidak kekal. Kalau kita menganggap jasmani sebagai diri, ternyata diri itu tidak kekal, berubah-ubah. Perasaan kita juga berubah-ubah, tidak tetap, tidak kekal, selalu berubah. Persepsi kita, gambaran batin yang muncul juga berubah-ubah. Bentukan-bentukan batin juga berubah-ubah. Kadang ada kedamaian, kadang ada keserakahan, ada kebencian, ada kebijaksanaan, ada perhatian, dan sebagainya, berubah-ubah. Kesadaran kita juga berubah-ubah. Kita tidak bisa mempertahankan kesadaran kita, hanya satu kesadaran. Terus berubah. Muncul kesadaran mata, hilang, kesadaran telinga muncul, hilang, kesadaran hidung muncul, hilang, lidah, dan seterusnya. Terus berubah-ubah, tidak ada satupun yang kekal. Bagaimana bisa dikatakan sebagai ini milikku, ini aku, ini diriku? Bisa dikatakan sebagai sebuah diri. Kalau anggapan pada umumnya bahwa diri itu adalah kekal, diri itu adalah permanen, ternyata tidak ada satupun dari apapun yang kita alami yang bisa kita lihat, bisa kita anggap sebagai kekal. Tidak ada. Tidak ada. Kalau memang ada, boleh dikatakan apa yang kekal? Tidak ada yang kekal. Semua berubah. Ya, jadi karena semua berubah, maka tidak bisa dikatakan sebagai diri. Yang kedua. Yang ketiga, mengapa tidak bisa dikatakan sebagai diri atau atta, atau self, ya, roh, atma, entitas, individu, makhluk? Karena apa? Karena kita tidak bisa menguasai apapun hal, apapun fenomena yang kita anggap sebagai milik. Tidak bisa menguasai 100%. Kita menganggap bahwa ini milikku, jasmani adalah milikku. Tetapi kenyataannya, apakah kita bisa mengatakan semoga jasmaniku seperti ini, tidak boleh seperti itu? Apakah kita bisa mengatur semoga jasmaniku tidak sakit, selalu sehat?
Semoga jasmaniku selalu indah, enak dipandang, tidak menjadi tua. Tidak bisa. Berubah. Tidak sesuai dengan keinginan kita. Kita tidak bisa mengatur, tidak menguasai jasmani kita sesuai dengan keinginan kita. Karena jasmani ini berubah sesuai dengan karakteristiknya, tidak bisa kita hindari, tidak bisa kita kemudian mengaturnya, menguasainya, maka bagaimana bisa dikatakan sebagai ada diri, ada aku, ada sang aku, kalau ternyata sang aku ini yang kita anggap sebagai sang aku tidak bisa mengatur yang dialami sesuai dengan keinginan sang aku. Tidak ada penguasa, tidak ada. Kita tidak bisa menguasai apapun yang kita anggap sebagai milik, tidak bisa. Termasuk adalah berbicara tentang perasaan, juga sama. Kita tidak bisa mengatur perasaan kita sesuai dengan keinginan kita. Semoga perasaan saya selalu menyenangkan saja. Yang tidak menyenangkan jangan datang pada saya. Yang tidak menyenangkan, yang tidak baik, selalu pergi dari saya, tidak bisa. Kita mendapatkan perasaan menyenangkan, sebentar kemudian kita mendapatkan perasaan yang tidak menyenangkan. Sebentar kemudian perasaan menjadi netral, menjadi seperti hambar. Sebentar kemudian muncul perasaan menyenangkan. Tidak bisa mengatur perasaan sesuai dengan keinginan kita. Dan karena tidak bisa mengatur perasaan sesuai dengan keinginan kita, itulah kenapa bahwa perasaan adalah bukan milik. Adalah bukan aku, adalah bukan diri. Demikian pula dengan persepsi. Dengan bentuk-bentuk pikiran, bentuk-bentuk batin juga sama. Walaupun kita misalnya dalam meditasi kita mengembangkan sati perhatian. Kalau bisa perhatian harus dikembangkan all the time. Di semua waktu. Di setiap momen kalau bisa kita memunculkan perhatian. Tetapi pada kenyataannya kita pun juga akan tahu bahwa ternyata perhatian juga sifatnya tidak kekal. Perhatian juga berubah. Perhatian juga tidak bisa dipertahankan. Sati tidak bisa dipertahankan. Akan berubah, akan pergi. Kadang muncul, kadang lenyap. Muncul, lenyap. Demikian pula kebijaksanaan juga sama. Kita inginnya adalah, wah kalau bisa, kebijaksanaan jangan hilang. Panya jangan hilang. Tetapi kadang-kadang blank juga pikiran. Tidak ada kebijaksanaan. Wah kalau bisa saya punya keyakinan terus terhadap Sang Buddha, Dhamma, dan Sangha. Tapi kadang-kadang juga muncul Muncul rasa bosan. Tidak ada sang vega, tidak ada ketergugahan batin. Ketika merenungkan kualitas Sang Buddha, kualitas Dhamma, kualitas Sangha, merenungkan Dhamma, di situ tidak ada greget, tidak ada ketergugahan batin, tidak ada sang vega. Bisa terjadi. Mengapa? Itulah karena kita tidak bisa mengatur sesuai dengan keinginan kita. 100% tidak bisa kita atur. Artinya tidak bisa diatur 100%. Kita bisa mengarahkan, tetapi diatur 100% tidak bisa. Apalagi vinyana, wah tidak bisa juga. Kesadaran kita. Kita tidak bisa kemudian mengatur kesadaran kita, hanya mata saja yang melihat. Telinga tidak boleh mendengar, kemudian hidung tidak boleh membaui, lidah tidak boleh mengecap, tidak bisa. Ternyata pada saat kita melihat ada suara lain yang muncul. Pendengaran juga muncul di situ. Kesadaran mendengar muncul di situ. Tanpa bisa kita hindari. Tanpa bisa kita stop. Pada saat kita mendengar, ada orang lewat. Wah, langsung kesadaran mata juga muncul di situ. Tanpa bisa kita hindari. Melihat, kesadaran mata muncul. Pada saat kita melihat, pada saat kita mendengar, kemudian muncul bauan. Wah, teman kita mengeluarkan gas misalnya. Kita mau menutup pun juga sudah terlanjur. Kecium juga. Nah, maka di situ kesadaran hidung muncul. Tidak bisa kita hindari. Nah, karena
Tidak bisa kita mengatur secara keseluruhan setiap pengalaman yang kita muncul berkaitan dengan jasmani, perasaan, persepsi, bentukan-bentukan batin, dan juga kesadaran, maka dikatakan, tidak bisa dikatakan sebagai diri, sebagai self, sebagai aku. Tidak bisa. Nah, sehingga karena kita tidak bisa mengatur, tidak bisa menguasai segala fenomena, maka dapatkah kita mengatakan bahwa ada sang pemilik yang memiliki? Tidak ada. Tetapi yang ada adalah kecenderungan bahwa ada sang pemilik. Ada sebuah kecenderungan notion that there is a possessor, pemilik dari apa yang kita alami, tetapi sebenarnya itu hanya sekedar anggapan, sekedar persepsi, dan itu adalah vipalasa, anggapan yang salah, anggapan yang error, anggapan yang terdistorsi, ya, vipalasa. Nah, sehingga dalam bermeditasi, sekali lagi, mengapa kita hendaknya melihat anatta, melihat non-self? Tujuannya untuk apa? Sama seperti ketika melihat anicca, dukkha, persis sama. Yaitu adalah untuk apa? Memunculkan nibbida. Artinya, muak atau ketidaktertarikan terhadap fenomena. Ketika muncul nibbida, maka muncul viraga. Artinya tidak memunculkan nafsu. Kalau tidak tertarik, maka tidak akan memunculkan nafsu. Tidak memunculkan genggaman. Tidak memunculkan kelekatan. Orang yang tidak memunculkan nafsu, tidak memunculkan kelekatan, tidak memunculkan genggaman, maka sebagai buahnya adalah pembebasan, vimutti, pembebasan. Dan itu tujuannya. Tetapi tujuan demikian ketika melihat tentang anatta, kemudian tujuannya adalah supaya terbebaskan, bukan berarti anatta itu hanya sekedar alat. Tidak, anatta memang alat, tetapi di satu sisi anatta itu juga sebuah realitas. Sebuah kenyataan. Sebuah kenyataan yang harus kita kembangkan sebagai alatnya untuk supaya terbebaskan. Terbebaskan dari segala bentuk kotoran batin, segala bentuk kotoran, segala bentuk kemelekatan, sehingga bisa terbebaskan. Tetapi harus kita ingat pula bahwasanya walaupun secara realnya, secara realitasnya tidak ada self, tidak ada diri ya, tetapi dalam kehidupan bermasyarakat kita masih menggunakan berbagai macam bahasa yang mana di situ menggunakan istilah diri, menggunakan istilah aku, menggunakan istilah saya, menggunakan istilah dia, menggunakan istilah engkau, menggunakan istilah mereka. Itu digunakan. Karena kalau kita tidak menggunakan istilah demikian, kita tidak bisa berkomunikasi. Secara realitasnya, atau dengan istilah lain, para mata saja, kebenaran tertinggi tidak ada diri. Tidak ada aku, tidak ada self. Tetapi dalam bahasa sehari-hari atau secara samuti, saca samuti, artinya kita menggunakan yaitu bahasa konvensional, kita masih menggunakan istilah diri. Seperti misalnya, Sang Buddha mengatakan atahi atanunato, kohinato parusia. Diri sendiri adalah pelindung bagi diri sendiri. Karena siapa? Yang melindungi siapa? Menggunakan istilah diri. Diri sendiri adalah pelindung bagi diri sendiri. Ya, artinya di sini ada semacam, yaitu, ya, secara samutinya kita menggunakan istilah diri sendiri. Adalah pelindung bagi diri sendiri. Samuti, konvensional. Tetapi sebenarnya secara paramatanya tidak ada diri. Secara paramata tidak ada, yaitu bahwa ada diri, ada aku, ada entitas. Atau misalnya Sang Buddha juga mengatakan atta dipo, atta sarano, ananya sarano.
Jadilah diri sendiri sebagai pulau. Jadilah diri sendiri sebagai pelindung dan bukan yang lain sebagai pelindung. Menggunakan istilah diri. Tetapi itu hanya sekedar samuti untuk komunikasi. Kenyataannya, realitasnya ya sebenarnya tidak ada diri. Tetapi awal mula kita mempraktikkan Dhamma ya persepsi adanya diri, persepsi adanya aku masih ada. Tidak masalah. Bahkan ya itu memang harus muncul. Harus muncul karena kalau tidak muncul ya nanti tidak ada gairah, tidak ada antusiasme untuk mempraktikkan Dhamma. Harus muncul, ada persepsi diri. Tetapi kemudian pada akhirnya ya persepsi itu pun juga harus dihilangkan, harus lenyap. Dengan cara apa? Dengan latihan yang tadi, netang mama, nesohamasi, namesoata. Maka Sang Buddha pernah mengatakan begini, bahwa mana pembandingan yang itu adalah kotoran batin, itu bisa dihancurkan dengan mengawali mana juga. Atau dengan kata lain, kesombongan itu bisa dihancurkan dengan kesombongan. Loh kok bisa? Sebagai contoh adalah begini. Sang Buddha menyatakan bahwa ada biku ini telah mencapai kesucian arahat. Kemudian biku lainnya kemudian berpikir, wah, dia saja bisa mencapai arahat, kenapa saya tidak? Saya juga harus mencapai arahat. Itu kesombongan, itu mana, itu pembandingan. Tetapi dari pembandingan tersebut, dari kesombongan tersebut, dia berusaha. Dia berusaha untuk melenyapkan kotoran batin yang pada akhirnya juga melenyapkan kesombongan yang sama. Tapi diawali dari kesombongan. Maka Sang Buddha mengatakan bahwa kesombongan pun bisa dihancurkan dengan kesombongan. Seperti ini tadi. Atai atanolato. Diri sendiri adalah pelindung bagi diri sendiri. Itu sebuah kesombongan. Tetapi dari situlah kemudian seseorang termotivasi untuk mempraktekkan Dhamma yang pada akhirnya kesombongan pun, pada akhirnya the self-notion pun juga bisa lenyap dengan mengawalinya dengan sebuah kesombongan. Nah, itu disampaikan oleh Guru Agung kita Sang Buddha. Oleh sebab itu, walaupun secara realitasnya para mata saja kebenaran tertinggi, tidak ada diri, tidak ada self, tetapi dalam keseharian, dalam kita mempraktikkan Dhamma, terkadang kita harus memotivasi kita dengan ada self-notion, bahwa ada diri. Nah, ini tujuannya adalah untuk melenyapkan ya anggapan diri juga. Ya, jadi itulah para sameira, tasilani, dan juga para mahasiswa yang lainnya, bahwasanya dalam meditasi vipassana, ya anicca, dukkha, anatta, ini penting sekali untuk kita pahami. Dan ini yang harus kita pahami. Dalam meditasi ini tentu perenungan terhadap ini tidak kekal, ini dukkha, atau ini tidak memberikan kepuasan, memberikan penderitaan ketika yang tidak kekal itu dilekati. Ini sebenarnya bukan diri, bukan aku, bukan self, bukan makhluk, hanya sekedar fenomena, itu harus sering-sering untuk direnungkan. Tujuannya apa? Tujuannya supaya tidak ada kelekatan, tidak ada kemelekatan. Nah, itu yang harus kita pahami juga dalam praktek meditasi vipassana. Nah, saya kira dari saya demikian, mudah-mudahan apa yang telah disampaikan bisa dipahami. Nah, untuk selanjutnya, saya persilahkan untuk siapa yang mau bertanya, untuk ditanyakan. Terima kasih. Saya Bante. Ya, silakan. Selamat sore, Bante. Kamu tuh saya. Kamu yang bertanya. Ini tadi kami menyimak berdua ya, Bante. Ya. Berkenaan bahasan yang tadi. Jadi begini, Bante. Bante kami telah menyimak bahwa mengenai tilakkhana yang tidak terlepas dari kehidupan. Ya. Memang susah melepaskan pengertian tentang aku atau diri pada seseorang. Ya. Bahkan jika segala sesuatu yang tidak tercapai terkadang bisa menyebabkan seseorang tertekan, bahkan bisa menjadi gila. Kalau di zaman Sang Buddha, ada seseorang yang bisa dikatakan sebagai orang gila dan mencapai kesucian arahat. Nah, lalu
jadi pertanyaan kami adalah bagaimana dengan zaman saat ini? Apakah masih bisa ya terjadi seorang gila itu mencapai arahat? Demikian pertanyaannya nanti. Terima kasih. Saya tidak pernah mendengar ada orang gila mencapai arahat. Tidak pernah mendengar orang gila mencapai kesucian Sotapanna. Mencapai kesucian maksudnya Bante. Karena itu di zaman Sang Buddha ada seorang perempuan bikuni Patacara Bante. Dia mencapainya pada saat dia sedang gila atau bukan? Tapi kan harus diingat. Ayo. Dia kondisinya pada saat itu kan Bante, ya, pada saat itu kan kondisinya lagi sedang. Ya, Patacara ini bisa mencapai kesucian tentunya pada saat dia sudah waras, ya. Pada saat dia sedang gila tidak mencapai kesucian. Harus diwaraskan dulu baru mencapai kesucian. Ya memang bahwa seperti Patacara, Kisah Gotami itu stres berat, ya. Dia stres berat. Patacara kehilangan seluruh keluarganya sampai dia menjadi gila, stres kemudian menjadi gila. Kemudian Kisah Gotami juga sama, kehilangan anak tunggalnya yang begitu dicintai sampai stres, ya, kemana-mana bahwa anaknya sudah meninggal. Ya itu pada waktu itu memang stres. Gila, tetapi untuk mencapai kesucian ya dia sedang tidak gila. Dia harus sedang waras. Ya toh? Dia harus sedang waras belum mencapai kesucian. Bagus. Nah, sehingga di sini ya memang mungkin seseorang itu gila, seseorang itu seperti misalnya Anggulimala. Dia itu seorang pembunuh yang luar biasa, pembunuh ribuan orang dibunuh. Atau seorang seperti Bhante Nanda. Bhante Nanda itu dia itu seorang pangeran ya, adik dari Sang Buddha, Pangeran Siddhartha, itu mempunyai nafsu ragawi yang begitu besar, sangat besar. Bahkan Sang Buddha mengatakan kalau kita berbicara tentang siapa yang punya nafsu ragawi begitu besar, Nanda. Siapa yang paling tampan juga Nanda juga. Tapi pada akhirnya siapa yang paling punya perhatian mindfulness itu Nanda juga. Nah awalnya juga begitu, awalnya seperti apa namanya, mungkin kalau zaman sekarang seperti hyper gitu ya. Nah seperti itu, jadi sangat kuat begitu kan. Tetapi kita tidak tahu kematangan pikiran dari orang tersebut. Ya jadi seperti Patacara, Kisah Gotami, walaupun awalnya stres berat, tetapi kematangan pikiran mereka itu berbeda sekali dari orang biasa. Mereka orang cerdas, mereka orang pandai. Mereka mempunyai kematangan pikiran di mana mudah sekali untuk melenyapkan kotoran batin bagi mereka. Maka ketika mereka mendapatkan jalan, mereka memahami kebijaksanaan muncul, maka mereka mendapatkan kesempatan mudah untuk terbebaskan. Nah, sehingga di sini sebenarnya mereka-mereka ini walaupun awalnya kelihatan seorang yang bengis seperti Anggulimala, seorang yang boleh dikatakan gila seperti Patacara atau Kisah Gotami, tetapi mereka itu sudah memiliki kematangan pikiran yang sudah mereka latih dalam kehidupan yang lampau. Maka di dalam Mangkala Sutta kan ada istilah Pube cak kata punyata. Eta mangkalam utama. Pube cak kata punyata. Memiliki timbunan kebajikan di masa lampau. Nah, dalam kitab ulasan, kitab komentar dikatakan mengapa memiliki timbunan kebajikan di masa lampau itu sebagai jalan yang membawa kepada berkah utama, yang membawa kepada kebahagiaan dan juga kesuksesan. Mengapa bisa demikian? Karena kebajikan di masa lampau yang sudah ditimbun sudah sedemikian besar, itu membawa pada kematangan pikiran. Sehingga ketika batin sudah matang mendengarkan ajaran Sang Buddha, dia mudah memahami. Mudah mendapatkan mata dhamma, mudah mencapai kesucian. Maka timbunan kebajikan masa lampau dalam artian latihan-latihan di masa lampau ini yang sebenarnya membawa mereka untuk mudah memahami dhamma. Sehingga walaupun mereka kelihatannya seperti orang yang bengis, orang yang mempunyai nafsu ragawi begitu besar, orang yang stres, tetapi batin mereka sudah matang. Mereka sudah melatih. Dan itulah kenapa Sang Buddha ketika setiap pagi bermeditasi menggunakan jala nyana,
jala pengetahuannya menjaring, jala itu kan menjaring, ya. Melihat siapa-siapa yang hari ini batinnya sudah matang. Jadi melihat yang batinnya sudah matang. Kalau batinnya belum matang, tidak akan datang ke sana. Jadi Sang Buddha itu dibayangkan seperti seorang petani. Kalau ada 3 ladang, ladang yang subur, setengah subur, ladang yang gersang. Seorang petani yang bijak, di antara 3 ladang ini kira-kira yang akan ditanam terlebih dahulu adalah apa? Apakah ladang yang gersang, setengah subur, atau yang subur? Tentu ladang yang subur yang harus ditanam terlebih dahulu. Nah, Sang Buddha juga sama. Setelah melihat dengan jala nyana, dengan jala pengetahuannya, maka melihat ada orang-orang yang hari itu batinnya sudah matang, maka beliau akan datang menemui orang tersebut untuk membabarkan dhamma. Nah, orang-orang ini yang walaupun kelihatannya seakan-akan seperti tidak baik, stres, gila, depresi, tetapi batinnya sudah matang. Disebabkan karena apa? Timbunan kebajikan di masa lampau. Kematangan pikiran yang memang sudah dilatih sejak lama. Pertanyaannya apakah sekarang masih ada? Ya kita tidak tahu, soalnya masalahnya begini. Yang bisa mengetahui seberapa tingkat kematangan manusia atau makhluk, itu hanya Sang Buddha. Hanya Sang Buddha, itu masalahnya hanya Sang Buddha. Bahkan Bhante Sariputta pun tidak tahu. Para arahat lainnya tidak tahu. Mahapantaka, seorang arahat, yang juga memiliki patisambhida, memiliki apa? Daya analisis terhadap dhamma yang begitu luar biasa. Tapi adiknya Culapantaka, karena tidak bisa menghafal satu syair saja, bahkan Bante Mahapantaka sebagai seorang arahanta juga berpikir, udahlah kamu lepas saja. Percuma aja libiku, tidak mendapatkan hasil. Padahal beliau seorang arahat. Tapi Sang Buddha berbeda, melihat bahwa Culapantaka ini sudah matang batinnya. Walaupun kelihatannya bodoh, tetapi batinnya sudah matang. Sehingga ketika diberi sebuah media yang tepat, media yang cocok, karena Sang Buddha tahu medianya apa, Culapantaka kemudian mencapai kesucian arahat. Dan bahkan tidak hanya sekedar arahat. Arahat yang kemudian terunggul di dalam mampu untuk mengubah dirinya menjadi banyak. Nah sekarang, zaman sekarang, tidak ada yang tahu seberapa kematangan pikiran makhluk-makhluk, kecuali adalah Sang Buddha. Nah sehingga ya sekarang yang terpenting apa? Ya kita berusaha melakukan yang terbaik saja. Kita tidak tahu apakah batin kita sudah matang, apakah timbunan kebajikan kita, apakah latihan kita di masa lampau sudah matang atau belum, kita tidak tahu, tetapi yang jelas adalah sekarang kita mengenal agama Buddha, kita manusia, kita normal, maka kita mempunyai kemampuan untuk mempraktikkan dhamma. Itu saja. Masalah nanti kita berhasil atau tidak, urusan belakangan. Yang terpenting kita berusaha saja. Ya, begitu ya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Baik, Bante. Terima kasih jawabannya. Baik. Yang lain ada? Ada, Bante. Ya, silakan. Ya, terima kasih, Bante. Ini Gambarnya mana ini? saya silakan. Ini yang bertanya hantu atau manusia? Saya, Bante. Oh iya, baik. Terima kasih, Bante. Saya mau ini dengar tanggapan Bante mengenai anatta ini atau ini. Kita lihat saja sebagai umat Buddha ya. Kita mengetahui bahwa dalam diri kita ini tanpa aku gitu, tanpa diri yang kekal. Nah, tapi pada kenyataannya umat Buddhanya menganggap bahwa masih beranggapan bahwa diri
diri ini aku loh, masih ada aku di sini. Nah, bagaimana tanggapan Bante mengenai hal ini? Jangankan kita umat Buddha, umat lain juga kayak seperti itu gitu. Itu bagaimana Bante? Iya. Ya itu memang sulit sekali. Masalahnya anggapan itu begitu kuat. Anggapan ini begitu kokoh, begitu mendarah daging. Dan anggapan tentang adanya aku, adanya diri itu sudah terkumpul, sudah begitu kokoh selama kelahiran-kelahiran yang tidak bisa kita hitung. Uncountable lives. Dalam kehidupan yang tidak bisa kita hitung, anggapan bahwa ada aku, ada diri, ada self itu sudah begitu kuat. Sehingga sulit untuk bisa kita lenyapkan. Bahkan umat Buddha sendiri pun juga, kita pun juga anggapannya masih ada. Sulit untuk dilenyapkan. Apalagi yang tidak mengenal konsep anatta. Oh, jauh lebih kuat lagi. Sedangkan yang sudah mengenal konsep anatta pun juga masih, anggapan masih ada, masih kuat. Apalagi yang tidak mengenal. Nah, sehingga di sini yang terpenting adalah ya latihan. Ya, sebagai umat Buddha yang sudah mengenal latihan tentang anatta, ya itulah yang mesti dilatih. Mesti dilatih. Kalau tidak melatih, ya akan terus berkembang. Tidak bisa dilenyapkan. Tidak bisa berkurang kalau tidak dilatih. Makanya ya satu-satunya jalan ya harus dilatih. Pertama, kita memahami anatta itu seperti apa, alasannya seperti apa. Seperti yang tadi disebutkan, alasannya kenapa kok tidak bisa dikatakan sebagai anatta, tidak bisa dikatakan sebagai atta. Alasannya apa? Itu harus kita pahami, harus kita ketahui. Sebagai umat Buddha harus mengetahuinya. Hanya sekedar teori saja masih ya maaf saja banyak umat Buddha yang belum tahu, masih bertanya-tanya. Apalagi mengaplikasikan, mengimplementasikan ke dalam praktek meditasi. Praktek meditasi yang mengutamakan non-self, perlindungan terhadap anatta, itu tak akan bisa, tidak bisa, kalau pemahaman secara teori saja tidak bisa. Nah, oleh sebab itu ya pemahaman harus dipelajari, harus dikembangkan, dikaji lebih lanjut. Itulah kenapa Sang Buddha ketika mengatakan tentang Dhamma kan seseorang harus apa? Pertama punya keyakinan terhadap Sang Guru, terhadap Sang Buddha misalnya. Kemudian ketika punya keyakinan harus datang kepada orang tersebut. Setelah datang harus apa? Harus mendengarkan kata-katanya. Ya, ohita sato, jadi harus menggunakan telinganya, mendengarkan Dhamma yang diberikan. Setelah mendengarkan Dhamma tidak berhenti di situ, disimpan. Dhamma yang didengarkan harus disimpan. Setelah disimpan tidak kemudian berhenti di situ, harus harus dianalisa lagi. Arti maknanya harus dianalisa. Atang upa parikati. Ya, jadi harus dianalisa maknanya. Baru kalau sudah menganalisa, seseorang akan memunculkan canda, memunculkan antusiasme. Kalau sudah ada antusias, maka akan ada usaha. Ketika ada usaha, maka muncul apa? Striving. Semangat untuk mempraktikkan. Baru kemudian hasilnya mulai muncul. Nah, sehingga di sini diawali dari apa? Dari memahami dulu. Memahami anatta itu seperti apa. Baru kemudian muncul yaitu antusias, keinginan untuk mempraktikkan Dhamma. Nah, oleh sebab itu ya umat Buddha kalau tidak memahaminya ya sulit sekali. Walaupun sebagai umat Buddha harus memahaminya. Jadi kalau kita melihat ada orang demikian ya maklumlah, maklum. Pertama kita harus maklum saja. Memang sesuatu yang sangat sulit untuk dipahami dan juga sebuah kecenderungan yang begitu kuat, mengakar kuat mendarah daging pada setiap makhluk, tidak hanya manusia saja, setiap makhluk. Ya, begitu ya. Bante, terima kasih banyak. Ya. Ya, ada yang lain? Silakan yang mau bertanya. Saya Bante. Ya, silakan. Siapa? Aditya Wangsa. Oh iya, silakan.
Tanda-tanda atau ciri-ciri seseorang memahami konsep anatta pada proses bermeditasi itu seperti apa ya, Bante? Dan apakah pada saat bermeditasi yang paling dominan yang muncul, apakah anicca atau dukkha? Dan apakah anatta ada korelasinya dengan anicca dan dukkha, Bante? Sedangkan tadi saya mendengarkan bahwa di saat bermeditasi ada dukkha pasti ada anicca, begitu juga sebaliknya, Bante. Iya. Demikian, Bante. Ya, memahaminya itu ya sebenarnya ketika mempraktekkan dengan benar, dalam artian seperti misalnya ketika mengalami sebuah fenomena kemudian melihatnya hanya sekedar sebagai fenomena, tidak berpikir-pikir di sana, jadi tidak ada embel-embel, tidak ada bumbu bahwa ini milikku, ini aku, ini diriku, hanya sekedar fenomena, ya artinya di situ sudah memunculkan sebuah yaitu persepsi bahwa ada persepsi anatta atau anatasanya. Yaitu artinya itu mulai paham. Sekarang pun sebenarnya kalau kita sudah mulai paham secara teori, ya kita sudah mulai paham. Nah, tetapi kemudian harus diaplikasikan ke dalam bentuk latihan. Ketika bermeditasi, ya kita hanya sekedar melihat objek sebagai objek. Dalam artian di situ hanya itu bukan sebagai milik, bukan sebagai aku, bukan sebagai diri, hanya sekedar pengalaman saja. Atau misalnya Anda bermeditasi memperhatikan gembung-gembung sebelum kemudian hanya sekedar melihat karakteristik khususnya. Hanya sekedar melihat karakteristik khusus, hanya sekedar melihat kepadatan. Hanya padat sebagai padat gitu kan, tidak ada embel-embel lainnya. Itu sudah sebenarnya mulai mengarah kepada sebuah persepsi bahwa tidak ada diri atau disebut anatasanya. Itu sudah mulai. Dan apakah persepsi anatta ini juga berkaitan dengan anicca dan dukkha? Tentu tidak bisa dipisahkan. Sang Buddha dalam khotbah-khotbahnya sering menjelaskan apa yang anicca, apa yang tidak kekal, itulah dukkha, penderitaan. Yada niccang tang dukkang. Apapun yang tidak kekal itu harus dilihat sebagai dukkha. Dan kemudian dilanjutkan apa yang tidak kekal dan merupakan fenomena yang mengalami perubahan, itu tidak pantas untuk dianggap sebagai ini milikku, ini aku, ini diriku. Tidak pantas. Maka anicca dukkha ini selalu bergandengan dengan anatta. Melihat anicca dukkha artinya melihat anatta. Melihat anatta, melihat tanpa diri, itu juga harus disertai dengan melihat anicca dan dukkha. Tidak bisa dipisahkan. Karena untuk membawa batin ke dalam persepsi anatta tanpa diri, seseorang juga harus melihat bahwa kenapa dikatakan sebagai tanpa diri? Ya karena tidak kekal, karena berubah, karena selalu mengalami perubahan, tidak tetap. Yang tidak tetap ini ternyata pada akhirnya membawa dukkha, penderitaan. Tidak bisa kita ingkari, tidak bisa kita bendung penderitaan muncul. Kita bukan penguasa. Kita inginnya bahagia, tapi penderitaan tetap muncul. Kita tidak bisa menguasai. Kalau memang semua tidak kekal, semua tidak bisa dikuasai, tidak sesuai dengan keinginan kita yang inginnya bahagia, bagaimana dikatakan sebagai ini diri, ini aku, ini makhluk? Tidak bisa. Ini milikku, ini aku, ini diriku. Tidak bisa. Maka pandangan tentang anatta itu selalu disertai dengan pemahaman anicca dan dukkha. Tidak bisa dipisahkan. Hanya saja masing-masing orang bisa dalam bermeditasi dominan satu di antara mereka. Ada seseorang yang bermeditasi yang secara dominan merenungkan aniccanya. Ada orang lain yang bermeditasi secara dominan merenungkan dukkhanya. Ada seseorang yang bermeditasi yang secara dominan merenungkan anattanya. Secara dominan itu bisa masing-masing, tetapi ketiganya tidak bisa dipisahkan. Ya, demikian ya, Aditya Wangsa, atas pertanyaannya. Iya, Bante, makasih, Bante. Ya. Masih hidup, Bante. Tak pikir sudah mati. Masih hidup, masih bernapas, Bante. Baik. Ya. Ada yang lain yang ditanyakan?
Sudah cukup? Kalau sudah cukup ya sudah. Cukup ya? Kalau boleh saya lagi satu. Ya, coba satu lagi. Ya, tapi ini di luar konteks meditasi sih, Bante, ingin mengetahui Ya, baik. saja. Baik. Apakah pada saat Sang Buddha mengabarkan Dhamma, Bante? Apakah pada saat itu masih membawa tradisi sesuai dengan kasta pada saat membabarkan Dhamma itu apa tidak, Bante? Iya. Ya, tentu Sang Buddha ini selalu melihat apa yang baik yang memang sudah ada untuk diadopsi juga. Yang buruk yang sudah ada yang harus ditinggalkan. Jadi Sang Buddha itu sebenarnya manusia yang tidak antipati terhadap apapun hal-hal yang sudah ada sebelum Sang Buddha muncul. Walaupun itu sudah ada, kalau itu baik ya diterima. Kalau sudah ada tapi itu tidak baik ya tidak diterima. Termasuk sistem kasta. Sang Buddha masih menggunakan sistem kasta. Sang Buddha masih menerima, oh iya, ada kelompok namanya kesatria. Sang Buddha juga menganggap dirinya sebagai seorang kesatria. Seorang kesatria. Sang Buddha juga masih menggunakan istilah Brahmana. Sang Buddha juga masih menyadari ada keberadaan Vaishya, ada Sudha. Tetapi sistem atau katakan ajaran yang ada di dalamnya yang merugikan satu pihak, itulah yang Sang Buddha kemudian menolak. Misalnya apa? Sang Buddha masih menggunakan istilah Brahmana, Ksatria, Vaishya, Sudra masih menggunakan. Tetapi ketika dia mengatakan bahwa hanya Brahmana saja yang bisa mendapatkan kesucian, hanya Brahmana saja yang bisa suci sementara yang lain tidak suci, Sang Buddha menolak. Sang Buddha dengan tegas mengatakan semua orang bisa mendapatkan kesucian, semua orang bisa mengembangkan apa yang baik. Semua orang bisa mengembangkan metta, karuna, mudita, upeka. Semua orang ketika melakukannya terbaik, menghindari kejahatan ketika kematian terjadi, terlahir di alam surga. Sang Buddha mengatakan demikian. Tidak memandang apakah kastanya kesatria, Brahmana, Vaishya, atau Sudra. Dan semua orang ketika melakukan kejahatan tidak memandang kastanya apa. Apakah kesatria, Brahmana, Vaishya, Sudra. Kalau dia melakukan kejahatan, maka setelah meninggal dunia akan terlahir di alam yang tidak menguntungkan. Nah, Sang Buddha mengatakan demikian dalam khotbah-khotbah beliau, terutama di dalam Brahmana Wagga Majjhima Nikaya. Banyak khotbah beliau tentang hal itu. Menggunakan kasta, keberadaan kasta, tetapi sistem atau ajaran yang merugikan satu pihak itu yang kemudian tidak digunakan atau ditolak. Dan juga sebagai contoh misalnya Wasala Sutta. Sang Buddha masih menggunakan istilah Brahmana, istilah Wasala, tetapi kemudian memberikan makna yang lain. Bukan karena kelahiran seseorang dikatakan sebagai Brahmana. Dan juga bukan karena kelahiran seseorang dikatakan sebagai Wasala. Tetapi karena perbuatanlah seseorang disebut sebagai Brahmana, karena perbuatan seseorang dikatakan sebagai Wasala. Istilah Brahmana, Wasala sebagai kasta yang buangan atau kasta yang di luar 4 kasta tadi digunakan, tetapi mempunyai arti yang berbeda. Mempunyai arti yang berbeda dalam artian perbuatanlah yang membuat seseorang dikatakan mulia, perbuatanlah yang seseorang dikatakan sebagai hina. Sehingga tradisi dan hal-hal yang baik yang sudah ada pada zaman itu, yang sudah muncul sebelum Sang Buddha muncul, itu dibawa. Tetapi kemudian akan dimodifikasi kalau memang dibutuhkan untuk dimodifikasi. Misalnya apa? Berkaitan dengan upacara kurban. Ya, upacara untuk misalnya dalam sebuah upacara kemudian mereka membunuh banyak binatang. Sang Buddha menolak, ya karena itu merugikan binatang. Sang Buddha mengatakan ya itu tidak sesuai karena semua makhluk takut akan hukuman, semua makhluk mencintai hidupnya. Maka dengan melakukan upacara
membunuh makhluk hidup, melibatkan pembunuhan makhluk hidup, Sang Buddha menolak. Tetapi di saat yang sama Sang Buddha mengatakan, tapi kalau dalam upacara tersebut tidak ada pembunuhan makhluk hidup, bahkan para bijaksanawan juga masih menghadiri upacara tersebut. Artinya di sini upacara yang sudah ada masih bisa diterima, asal yang merugikan seperti membunuh makhluk hidup itu tidak dilakukan. Nah, sehingga hal-hal yang baik yang sudah ada itu dipertahankan, hal-hal yang sudah ada dan itu perlu dimodifikasi agar menjadi benar, agar menjadi baik, dimodifikasi oleh Sang Buddha. Dan hal-hal yang buruk yang merugikan itu memang secara tegas Sang Buddha menolak. Nah, sehingga Sang Buddha itu tidak monopoli dengan ajarannya sendiri, tapi melihat secara realnya ini bermanfaat atau tidak. Kalau ini tidak bermanfaat, lupakan, lepaskan, lenyapkan. Ini bermanfaat, oke, bisa diadopsi. Banyak sekali yang sebenarnya diadopsi oleh Sang Buddha, termasuk bahasa. Kan bahasa kan sudah ada kan? Apakah Sang Buddha itu membuat bahasa baru? Tidak, bahasa sudah ada. Itu menggunakan bahasa sudah ada. Tradisi, beberapa tradisi masih digunakan, termasuk misalnya mengenai upasata ya, upasata, wasa misalnya. Wasa itu kan sebenarnya sudah ada sebelum Sang Buddha muncul. Itu dilakukan oleh para pertapa lain. Jadi setiap bulan musim hujan biasanya para pertapa lain mereka berdiam diri. Waktu itu para siswa Sang Buddha itu tidak berdiam diri, masih berjalan-jalan, masih keliling. Sehingga apa? Merusak tanaman. Padahal pada musim puasa, musim hujan itu tanaman sedang baru tumbuh. Kalau di India itu tanaman itu sulit untuk tumbuh karena musimnya itu ekstrim. Ada musim panas, panasnya sampai 45 derajat. Musim dingin, dingin sekali. Tumbuhan sulit untuk tumbuh. Begitu musim hujan, tumbuhan mulai tumbuh. Para biku masih enjoy jalan-jalan, merusak tanamlah. Akhirnya apa? Umat para ya masyarakat mengkritik, ini para biku kenapa ini? Pada merusak tanaman. Nah, itulah kenapa kemudian Sang Buddha mengadopsi ya tradisi para pertapa lain berdiam diri di masa wasa musim hujan dilakukan. Itu sebenarnya sudah ada sebelum Sang Buddha muncul, tapi melihat dari sisi positifnya, sisi baiknya maka dilakukan. Ya mungkin kalau Sang Buddha itu ada di Indonesia mungkin tidak perlu, soalnya Indonesia tidak ada masalah. Tapi karena Sang Buddha tinggal di India, maka segala tradisi yang ada yang memang baik, ya tetap dilakukan pada waktu itu. Begitu ya, jawaban dari pertanyaan yang diberikan. Gimana, terima kasih. Iya, baik. Bagaimana, sudah cukup? Bante, saya satu, Bante. Oh iya, baik. Silakan. Iya, Bante, tapi ini tidak luar dari konteks bicaraan tadi, Bante, materi tadi, Bante. Baik, silakan. Nah, ini, Bante, saya masih bingung ini, Bante. Kan masalah konsili dulu, Bante. Ya. Nah, ketika kan konsili dulu itu kan, mengucil pertamanya itu kan yang mengulang Dhamma dan Vinaya itu kan Bante Ananda dan Bante Upali. Nah, sedangkan sebelum ketika dia mengubarkan Dhamma dan Vinaya itu kan pada saat itu apakah Bante Chana itu yang dikucilkan itu ada beliau ada nggak di sana, dan ketika beliau masih ada di sana dan dikucilkan itu apakah masih dalam anggota sangha atau keluar, atau apakah ketika dia sudah mendengarkan Dhamma dan Vinaya itu mencapai Sotapanna atau bagaimana, Bante? Iya. Iya, jadi pada saat konsili terjadi 3 bulan setelah Sang Buddha parinibbana, ya Bhikkhu Chana tidak hadir. Karena Bhikkhu Chana ini kan belum mencapai kesucian. Belum Sotapanna bahkan. Jadi belum hadir. Karena yang hadir itu adalah cuman 500 arahat. Jadi banyak yang tidak hadir, banyak sekali yang tidak hadir. Yang hadir hanya 500 arahat. Jadi pentolan-pentolannya saja yang hadir. Nah, kemudian dalam pasamuan itu atau konsili tersebut, kemudian
ya ini Bante Ananda mengatakan menyampaikan pesan Sang Buddha. Jadi setelah Sang Buddha Panibbana, mohon nanti Sangga memberikan yaitu Brahma Danda kepada Cana. Artinya Cana boleh bicara apa saja, tetapi biarkan para biku tidak boleh bicara dengan Cana gitu. Itu waktu itu ya dilakukan setelah berakhirnya konsili. Ya. Oh, Ya, berakhirnya konsili. Kemudian setelah konsili berakhir, kemudian menyampaikan pesan dari Sang Buddha kepada Cana bahwasanya Bante Cana ini ada pesan dari Sang Buddha bahwa kita harus memberikan Brahma Danda kepada Cana. Kemudian apakah ketika dia diberikan Brahma Danda kemudian dia keluar dari Sangga? Ya tidak, tetap anggota Sangga. oh iya. Tetap dia anggota Sangga masih anggota Sangga. Karena tidak melakukan parajika, maka masih anggota Sangga. Nah, tetapi dari Brahma Danda tersebut ya dia tidak bisa berbicara, ya bisa berbicara, tetapi yang lainnya tidak boleh berbicara dengan dia. Nah, jadi tetap anggota Sangga. Baru kemudian ketika mendapatkan yaitu Brahma Danda, ia menjadi sadar. Mengapa demikian? Karena sebenarnya yang menjadi masalah Bante Cana ini kesombongan. Bante Cana ini orang cerdas, Bante Cana ini batinnya sudah matang juga, tetapi terlalu sombong. Karena merasa ketika keluar dari istana kan dia yang membawa Sang Buddha, membawa Pertapakota Pangeran Siddhartha. Merasa bahwa Sang Buddha itu milik saya, Dhamma itu milik saya, Sangha itu milik saya. Jadi kalau ada orang yang memberikan nasihat karena dia sombong, kemudian dia marah-marah, kamu itu siapa? Tahu nggak bahwa Sang Buddha itu dulu ketika keluar dari kerajaan, saya yang mengantar, Sang Buddha itu milik saya. Nah, seperti itu. Sombong sekali. Jadi tidak mau dinasihati. Kalau dinasihati, marah-marah. Nah, tetapi kemudian Sang Buddha melihat bahwa ya kesalahannya itu hanya sombong saja. Dan Sang Buddha juga melihatnya bahwa nanti kesombongannya akan berakhir setelah saya meninggal. Selama saya masih hidup, tetap akan sombong sana ini. Nah, Sang Buddha juga tidak bisa apa-apa. Ya, sehingga ketika beliau meninggal, kemudian pesan nanti dikasih Brahma Danda. Nah, kemudian dari Brahma Danda tersebut, dia merasa yang tadinya itu kan sombong sekali. Sekarang tidak ada yang dijadikan sandaran. Sang Buddha sudah meninggal. Lantas apa yang mesti saya lakukan? Ya sudah, kalau begitu sudah saya akan praktek dengan serius. Nah, jadi Bhikkhu Cana itu begitu mendapatkan Brahma Danda, praktek dengan serius. Nah, dari praktek itulah kemudian mencapai kesucian tidak hanya Sotapanna, arahat. Jadi, Bante Cana itu mencapai kesucian arahat. Begitu mencapai kesucian arahat, para Bante lain kan tahu kan, dengan kekuatan mata batin mereka, Bante Cana sudah mencapai kesucian arahat. Dan ketika Bante Cana datang menceritakan bahwa dirinya sudah terbebaskan, ya Bante Ananda mengatakan bahwa ya sejak Bante terbebaskan, ya itu sudah, Brahma Danda itu sudah hilang. Jadi hukumannya sudah dicabut, sudah tercabut dengan sendirinya. Nah, jadi mencapai arahat itu setelah konsili. Pada saat konsili ya masih nggak tahu di mana, karena kan tidak ikut konsili, bukan arahat gitu ya. Ya begitu ya, jawaban dari. Ya, terima kasih Bante. Ya, baik. Ada yang lain yang mesti dipertanyakan kalau tidak jelas? Cukup? Cukup Bante. Ya, kalau cukup ya saya kira sudah kita bisa mengakhiri acara pada malam hari ini. Ya, semoga yang telah disampaikan membawa kepada pemahaman yang benar, yang baik. Semoga kita semua senantiasa mempraktekkan Dhamma dengan usaha kita. Semoga kita berbahagia, semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, 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 Sadu.